Assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahannya silahkan langsung screenshot di sini ya. Di langkah pertama, di sini aku siapkan wadah. Di sini aku ada 2 butir telur. Kita akan pakai 2 butir telur utuh ya teman-teman ya. Jadi kita pakai semuanya ya. Jadi nggak ada yang dipisah di sini. Ini kita masukin semuanya. Lanjut, di sini aku ada 90 gram gula pasir. Dan di sini aku ada SP pengemulsi ya teman-teman ya. Jadi ini pengembang makanan atau kue. Ini kita pakai setengah sendok teh seperti ini aja. Setelah SP-nya masuk, kita langsung aja mixer. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman ya. Mixer sampai adonan telurnya mengembang ya teman-teman ya. Nanti dapat dilihat dari perubahan warna dan teksturnya teman-teman. Nah, ini adonan telurnya udah mulai mengembang ya teman-teman ya. Dan ini warnanya udah sedikit memutih. Ini kita aduk terus saja sampai dia agak sedikit kental ya teman-teman ya. Nggak harus berjejak tapi kental aja teman-teman. Nah, ini seperti ini aja. Udah cukup ya. Ini kita matiin dan lanjut kita campurkan bahan lainnya. Di sini aku ada baking powder. Kita akan campurkan dengan 100 gram tepung terigu ya teman-teman ya. Dan baking powdernya aku pakai setengah sendok teh seperti tadi ya. Dan lanjut di sini aku ada perisa vanila atau vanili. Teman-teman boleh pakai sesuai keinginan karena memang nggak ada takaran pastinya teman-teman. Karena dia sebagai pewangi atau pengharum kuenya gitu. Jadi kita pakai secukupnya dan kita aduk sebentar lalu kita saring teman-teman. Nah, ini kita saring sambil kita masukin ke dalam adonan. Ini kita bagi dalam 2 atau 3 tahap ya teman-teman ya. Kita masukin adonan kering ke adonan telurnya dan kita mixer teman-teman. Ini kita mixer sampai dia tercampur rata. Ini kita bikin 2-3 step ya teman-teman ya, biar hasilnya itu tidak menggumpal. Jadi kita kasihnya step by step seperti ini. Dan ini kita saring ulang lagi, lalu kita mixer lagi. Lakukan sampai selesai ya. Buat yang nanya di video kali ini aku mau bikin apa, di video kali ini aku bikin jajan lebaran, yaitu kue kura teman-teman. Kue kura-kura teman-teman. Atau bisa juga disebut dengan kue bolu berendam ya teman-teman ya. Tergantung daerah sih. Kalau di daerah teman-teman kue ini disebut apa ya teman-teman ya? Komen di bawah ya teman-teman ya. Dan lanjut ini kita aduk aja dengan spatula seperti ini karena udah tercampur rata. Cuma takutnya biasanya ada tepung yang menggumpal di bagian bawah wadah teman-teman. Jadi kita aduk seperti ini dengan spatula. Jadi buat ngecek doang kalau tepungnya itu udah tercampur rata semua teman-teman. Ini udah, kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Dan kita siapkan juga plastik segitiga. Ini plastik segitiga yang aku taruh di atas gelas biar gampang naruhnya ya teman-teman ya. Ini kita masukin ke dalam sini. Dan ini aku sisihkan dulu dan aku siapkan juga di sini aku ada loyang. Bebas loyang mau loyang apa aja. Dan di sini aku ada paper cup ya, paper cup atau mungkin disebut case-nya kue teman-teman, casingnya kue ya. Nah, ini aku tata aja ya, aku rapikan aja di atas loyang seperti ini. Dan setelah itu adonannya yang di segitiga tadi kita potong bagian ujungnya, lalu kita semprotkan di atas paper cup ini ya teman-teman ya. Kita isi secukupnya aja dan jangan sampai meluber juga ya teman-teman ya, karena nanti adonannya setelah kita panggang dia bakalan mengembang teman-teman. Jadi kita jangan sampai penuh-penuh banget begitu. Ini lakukan sampai selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku isi semuanya ya. Hasilnya dapat 2 loyang ya teman-teman ya. Ini lanjut aja kita panggang. Sebelum kita panggang, panaskan oven selama 15 menit dengan api besar ya. Dan selanjutnya kita oven ya teman-teman ya. Kita oven dengan api sedang dan kita tunggu selama 50 menit teman-teman. Jangan lupa setiap 20 atau 25 menit kita tukar posisinya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, biar hasilnya tuh matangnya merata teman-teman. Dan ini hasilnya setelah 50 menit. Kita langsung aja angkat ya teman-teman ya.
Hati-hati ya, ini panas banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Wow, hasilnya cantik sekali ya teman-teman ya. Jadi dengan cara ini kita bisa bikin kue yang sangat mudah sekali teman-teman ya, nggak perlu harus dicetak seperti kura-kura gitu. Jadi dengan cara seperti ini kita lebih hemat waktu dan lebih cepat pengerjaannya dan hasilnya memuaskan teman-teman. Tuh hasilnya cantik sekali teman-teman. Dari satu resep ini kita akan dapatkan 1/3/4 teman-teman. Kita dapat 1/3/4 toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan langsung aja kita masukin ke dalam toples seperti ini ya, kita rapikan semaksimal mungkin. Dan ini dia hasilnya setelah aku isi semuanya ya. Dan buat teman-teman yang pengen cek detail resep lengkapnya bisa cek deskripsi video di bawah ini ya. Dan detail harganya udah aku sertakan juga di bawah video ini. Jadi bisa dijadikan referensi buat ide bisnis, ide jualan ya teman-teman ya. Langsung aja cek di bawah video ini ya. Ini langsung aja kita review dan ini dia hasilnya setelah kita buka dari casingnya dan hasilnya mateng ya. Jadi ini tanpa berlama-lama kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan ini aku makannya malam ya teman-teman ya. Wow, ini rasanya pas banget ya, gulanya nggak terlalu manis, jadi pas banget manisnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja cobain di rumah ya. Oke, sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.